batik itu ada gambar-gambar burung itu nggak boleh. Ya, jadi di rumah foto pun nggak boleh. Pernah saya ditanya ya foto sakral, makanya Muhammadiyah itu termasuk salafi itu kan nggak boleh kita menganukan foto nih sopoke di madahan di rumah itu nggak boleh. Bolehnya kan di sekolah-sekolah gitu. Mensakralkan itu nggak boleh. Nah kalau NO pasti ada tokoh foto-foto ulama. Jadi ketika kalau orang mau mondok ke tempat saya itu kan nyari foto dilihat ini. Kok nggak mau foto nih sopo-sopo ya? Nah, kalau mereka pasti pasang foto Hasyim As'ari, foto tokoh yang siapa, pimpinannya tarekat dan sebagainya. Karena tidak apa-apa kalau NU, tapi kalau salafi tambah bersih. Kalau kita malah foto keluarga boleh, ya foto teman, kenapa kok tidak boleh? Salafi tidak boleh, itu malaikat tidak masuk. Pakaian juga gitu. Nah, mengenai pakaian batik-batik misalnya ya, burung itu yang hidup makhluk yang bernyawa itu tidak bisa gitu ya kalau punya batik ada itu. Tapi memang ternyata batik-batik itu banyak ya gambar ular, ya tak Bu, ular naga. Dulu saya nggak tahu. Jadi saya berikan suami saya batik gambarnya ular mentang-mentang begini. Ternyata ular itu apa? Kan ular itu Tuhan, Tuhannya Cino atau Tuhannya Wong Indonesia sebelum Islam. Kalau kita mana itu ke kerajaan Kalimantan Pulau Warman itu kan masuk itu ular, dua dia. Kan kalau masuk malam juga iya, gambarnya gambar leak, gambar macam-macam. Di malam itu simbol-simbol. Jadi kalau orang Arab itu mengatakan petanya Indonesia itu kok negeri jin, al-jin. Jadi di sini itu banyak itu tadi. Jadi negara-negara itu Tuhan-Tuhan. Nah, oleh sebab itu juga hati-hati kalau beli batik jangan yang ada ularnya tadi ya. Jadi kalau burung dan sebagainya itu mungkin, tapi kalau salafi tidak boleh itu bedanya gitu ya. Nah kalau Muhammadiyah ada ilmu pengetahuan modern diadopsi buat rumah sakit, buat itu sekolah dan sebagainya. Bahkan pertama kali mendirikan Muhammadiyah Kiai Madalam juga pakai biola, terus sudah pakai kursi. Nah kursi itu dianggap haram karena ngikuti orang kafir. Pelajaran matematika juga tidak boleh. Nah Kiai Ahmad Dahlan ngajar ke sekolah-sekolah Belanda gitu ya. Nah itu tadi ya, disitulah bedanya Muhammadiyah dengan Salafi. Jadi tapi kok bodoh, mereka lebih kuat. Ya iya, karena mereka lebih suka ngaji. Awal ini ngajinya berapa Bu? Sebulan sekali. Nah, kalau mereka ustadznya banyak ngaji terus. Beberapa pimpinan itu malah naruh anaknya di pesantren-pesantren Salafi. Nah akidahnya sama, tapi amalnya yang berbeda. Nah oleh sebab itu masuk Muhammadiyah itu, nah ini akidahnya diluruskan karena dasar pertama adalah tauhid ya. Tapi juga perlu diperhitungkan itu adalah amal. Jadi kalau katanya Pak Amin Rais itu, kalau kita masuk Muhammadiyah itu amal daripada Muhammadiyah yang banyak ini juga menjadi amal kita karena berjamaah tadi gitu ya. Jadi kalau mendirikan TK, nyumbang apa enggak Bu? Enggak nyumbang. Nah, nyumbang ya. Nah, jadi ketika ada sumbangan buat TK, kita ikut gitu ya. Kalau ada undangan dari UMM di buku datang apa enggak Bu? Datang ya. Jadi kalau datang itu kita ikut mensiarkan juga UMM. Jadi seolah-olah itu amal usaha Muhammadiyah yang sekian banyak itu juga kita itu ikut menikmati pahalanya tadi, insya Allah ya. Jadi kalau kita
ikhlas niat menjadi seorang Muhammadiyah Aisyah ya. Karena apa? Ilmu dan amal. Jadi kalau Salafi dia memang banyak ngaji ilmu ya. Kita kurang, yang perlu didongkrak itu ilmunya, amalnya masya Allah ya. Kalau ada bencana siapa yang paling banyak nyumbang itu? Ya, ibu-ibu Muhammadiyah Aisyah sampai miliaran, tapi itu kebanyakan keluar, paling ke dalamnya kurang. Kalau ada orang tidak mampu di Muhammadiyah di Aisyah itu harus segera dibantu. Jadi bukan hanya luar aja. Ya, alhamdulillah itu kita punya respect simpati yang besar terhadap bencana-bencana itu kita syukuri. Nah itu karena kita urunan bareng-bareng, urunan pemikiran ya, urunan dana dan sebagainya. Nah, itulah jadi kayak gerbong besarnya Muhammadiyah ini juga kita akan menikmati, yaitu diniatkan Bu sebagai satu jamaah, sebagai satu kelompok ya, supaya kita ikut mendapat amal. Karena tadi Muhammadiyah ini banyak amal, nah tetapi perlu ilmu. Nah itu tadi makanya kalau nggak ngerti gitu ya, teman-temannya banyak yang berpindah. Oh Salafi lebih rajin, jadi kalau sing pindah itu malah sing taat-taat, sing pengen ngaji, sing kusuk-kusuk. Waduh ya apa ini? Itu memang banyak kejadian di wilayah-wilayah lain ya. Jadi karena ada guru di situ, ada ustadz di situ, datang ke rumahnya, mereka kemudian senang. Dan Salafi itu belajarnya misalnya harus persis, buat bubur seperti bubur Rasulullah, makan seperti makannya Rasulullah, makan bakso juga pakai 3 jari, makan soto juga pakai 3 jari. Nah itu sudah tahu saya, malah saya dekat dengan kelompok-kelompok seperti itu, harus nyunah gitu ya. Jadi kalau pakai sendok itu enggak nyunah. Memang pakai tangan itu lebih bagus karena ada enzim-enzim ya. Kalau nasi bisa kita pakai tangan, tapi kalau pas soto ya pas bakso ya apa ya, karena di Arab makannya beda. Kalau kita makan kurma, kita pakai apa Bu? Pakai jari 3. Tapi kalau pas makan soto, itu ada kejadian di Manten. Kebetulan Mantennya ini rada-rada Salafi ngono. Disajikanlah itu soto. Ya orang Jawa biasalah manten makannya soto pakai sendok. Kemarin ngomong mantennya enggak gelem, dilihat semua orang. Aliran opo itu yo makannya kok pakai soto pakai jari. Ya kan itu memang ada hadisnya gitu ya. Nah kemudian itu celana lagi ya. Kalau bapak-bapak kita Muhammadiyah kan celana pokoknya yo pantesin piye di bawah kaki apa. Kalau Salafi itu tidak boleh isbal namanya. Kalau celana itu di bawah mata kaki itu bisa masuk neraka karena menunjukkan kesombongan. Jadi nggak dilihat. Kenapa kok hadis itu belum muncul? Nah orang yang pakai jubah itu nyeret-nyeret itu menunjukkan dia kesombongan pada masa Rasulullah. Nah,